Matahari pagi menyinari hamparan bukit kering di pinggir sirkuit Motorland Aragon. Udara Spanyol yang panas bercampur bau aspal dan bensin, menciptakan suasana khas akhir pekan balapan. Dari kejauhan, dua bendera merah putih berkibar di antara ribuan penonton yang didominasi warna-warna tim tuan rumah. Di tengah keramaian, Beda Ega Pratama dan Kiandra, dua pembalap muda Indonesia, melangkah menuju padok dengan wajah serius, seolah mereka membawa beban harapan seluruh negeri. Beda, dengan wajah sedikit pucat karena jet lag, berhenti sejenak di depan papan nama Junior GP Motorland Aragon 2025. Ia menggenggam erat sarung tangan balapnya. "Ini saatnya. Aku nggak kesini cuma buat numpang start," bisiknya pada dirinya sendiri. Sementara itu, Kiandra, lebih muda, penuh energi, memakai earphone sambil mendengarkan musik rock, berusaha menghilangkan rasa gugup yang tak bisa ia sembunyikan. Di padok, para mekanik sibuk mempersiapkan motor. Tim mereka, Garuda Speed Racing, tim kecil asal Asia Tenggara, terlihat kontras di antara garasi raksasa milik tim Eropa. Hari ini bukan cuma soal kecepatan, tapi soal membuktikan kalau kita pantas ada di sini, kata sang manajer tim, Pak Arif, dengan suara bergetar menahan emosi. Ucapan itu membuat kedua rider muda itu saling pandang, ada tekad, ada juga tekanan yang tak bisa mereka tolak. Media lokal sudah mulai mengarahkan kamera ke arah mereka. Seorang jurnalis Spanyol mendekat dan bertanya dalam bahasa Inggris patah-patah, "Are you ready to fight in Aragon?" Beda tersenyum tipis, mencoba menutupi ketegangannya, lalu menjawab, "I was born to fight, not to watch." Jawaban itu membuat Kiandra terkekeh kecil, tapi di balik tawa itu, ia tahu kawannya sedang berperang melawan rasa takutnya sendiri. Suara mesin-mesin motor di lintasan menggema, membuat jantung mereka berdetak lebih kencang. Di tribun, penonton berteriak mendukung pembalap lokal, tapi ada sekelompok kecil orang Indonesia yang tak kalah heboh, meneriakkan nama Beda dan Kiandra. "Garuda, Garuda," teriak mereka, suara yang seolah mengirim energi ke kedua pembalap itu. Kiandra menoleh ke arah tribun, melihat bendera merah putih berkibar di tengah kerumunan. Ia menghela napas panjang, lalu berkata kepada Beda, "Kalau kita jatuh, gak cuma sakit di badan. Kita bikin orang-orang ini patah hati." Beda mengangguk, menepuk bahu Kiandra, "Makanya, jangan jatuh. Kita di sini buat bikin sejarah, bukan sekadar finish." Di ruang briefing sebelum kualifikasi, Beda dan Kiandra duduk berdampingan. Mereka tahu, besok adalah race day, tapi hari ini adalah titik awal kualifikasi. Posisi start akan menentukan segalanya. Saat lampu sirkuit redup dan layar besar menampilkan nama mereka di daftar peserta, Beda menggenggam helmnya erat-erat. Dalam hati, ia berkata, "Aragon, siap atau nggak siap, aku akan membuatmu mengingat nama ini, Beda Ega Pratama." Langkah kaki Beda terasa berat ketika memasuki garasi kecil mereka. Suasana berbeda terasa begitu kental, tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi basa-basi. Semua mekanik sibuk, pandangan mereka hanya tertuju pada monitor yang menampilkan data telemetri dari sesi latihan sebelumnya. Di sudut garasi, Kiandra duduk bersila di lantai, helm di pangkuannya, menunduk dalam diam. Ia mencoba mengendalikan pikirannya yang bergejolak, "Kalau aku gagal di sini, mungkin ini akhir kesempatan besar itu." Pak Arif, manajer tim, menghampiri mereka sambil membawa tablet berisi catatan waktu. "Beda, kamu cukup cepat di sektor 1, tapi kamu kehilangan 2 detik di sektor teknis. Kiandra, kamu stabil, tapi kalau mau start depan, kamu harus berani ambil risiko di Cicane," katanya tegas. Ucapan itu seperti cambuk, menyakitkan, tapi membuka mata mereka. Beda mengepalkan tangan. Kiandra menarik napas panjang, membuang semua rasa takut yang menahan langkahnya. Di luar garasi, suara motor dari kelas lain meraung-raung, membuat suasana makin tegang. Sorakan penonton tuan rumah terdengar jelas setiap kali pembalap Spanyol muncul di layar monitor. "Mereka punya rumah. Kita cuma punya tekad,
gumam Kiandra pelan. Beda menoleh padanya, tersenyum samar, dan tekad kita harus lebih keras dari sorakan mereka. Seorang mekanik mendekati Beda, mengencangkan sarung tangan balapnya. Kalau kamu mau pole, kamu harus manfaatkan slipstream dari pembalap cepat. Jangan buang lap awal. Beda hanya mengangguk. Ia tahu, kualifikasi bukan sekadar soal kecepatan, tapi juga keberanian mengambil risiko pada detik terakhir. Sementara itu, Kiandra memejamkan mata, mengulang dalam benaknya nasihat pelatihnya di Indonesia, di lintasan, jangan balapan sama orang lain. Balapanlah sama dirimu sendiri. Ia tahu, jika ia terus mengukur dirinya dengan pembalap Eropa, ia akan tenggelam. Tapi jika ia fokus pada kemampuannya sendiri, mungkin saja bendera merah putih bisa berkibar di grid depan. Waktu kualifikasi semakin dekat. Kru chief memberikan briefing terakhir, target kita jelas. Beda, cari front row. Kiandra, setidaknya barisan kedua. Kita di sini bukan untuk jadi penggembira. Kata-kata itu menggaung di kepala mereka, menambah beban sekaligus memantik api semangat yang sudah lama mereka simpan. Saat sirene tanda persiapan kualifikasi berbunyi, Beda berdiri, mengenakan helmnya. Kiandra mengikutinya, menepuk bahu Beda sebelum masuk ke pit lane. Bro, katanya singkat, kalau lo jatuh, gue bakal finish buat kita berdua. Beda tertawa kecil di balik helm, dan kalau lo jatuh, gue yang bikin sejarah sendirian. Candaan ringan itu tidak menghapus tegangnya suasana, tapi cukup membuat mereka mengingat mereka tidak sendirian dalam perang ini. Pagi itu, langit Aragon tampak kelabu. Sisa hujan malam tadi membuat permukaan aspal terlihat mengilap. Dari balik tirai garasi, Beda memperhatikan Marshall yang memeriksa lintasan. Grip berubah total, kata salah satu mekanik sambil menunjuk grafik kelembapan di layar. Kata-kata itu membuat perut Beda mual. Semua setup yang mereka rencanakan semalam bisa jadi tidak berguna lagi. Kiandra berjalan mondar-mandir sambil mengunyah permen karet, kebiasaannya ketika gugup. Kalau kita pakai ban kering full slick, risiko tergelincir tinggi. Tapi kalau pakai intermediate, kita kalah cepat di sektor lurus, ujarnya, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Pak Arif yang mendengarnya hanya menjawab singkat, keputusan ada di tangan kalian. Kita bisa menyesuaikan motor, tapi kalian yang harus menjinakkannya. Beda mendekat ke motornya, tangannya mengelus fairing berwarna merah putih yang sudah penuh goresan dari race sebelumnya. Kalau aku mau pole, aku nggak bisa main aman, katanya lirih. Kiandra menoleh, menatap Beda dengan sorot mata tajam. Lo gila, ya, kalau jatuh, selesai semuanya. Tapi Beda tidak menjawab, ia sudah mengambil keputusan bahkan sebelum kata-kata Kiandra selesai keluar. Di sisi lain, Kiandra memilih pendekatan berbeda. Ia berbicara lama dengan mekaniknya, mendiskusikan cara agar motornya stabil di tikungan lambat. Gue nggak kesini buat jadi pahlawan di TikTok, gue kesini buat finish paling depan, ujarnya, yang membuat mekaniknya tersenyum. Kiandra mungkin lebih muda, tapi pikirannya hari itu jauh lebih dewasa dari usianya. Sesi latihan singkat dimulai. Beda keluar lebih awal, menantang lintasan yang masih basah di beberapa sektor. Di tikungan 8, ban belakangnya sempat kehilangan grip, membuat jantungnya hampir meloncat keluar. Tapi ia tetap menahan gas, memaksa dirinya menguasai rasa takut. Sementara itu, Kiandra menunggu di pit lane, mengamati setiap pembalap yang keluar lebih dulu, menghitung momen terbaik untuk melakukan push. Ketika sesi berakhir, data menunjukkan keduanya masih di 10 besar, tapi belum cukup untuk menjamin start di barisan depan. Ini baru pemanasan, kata kru chief mereka. Kualifikasi akan jadi neraka, dan kalian harus siap. Beda menanggapi dengan senyum kecut, sementara Kiandra hanya menarik napas panjang. Mereka tahu, permainan sebenarnya baru akan dimulai. Beda melepas helmnya, menatap Kiandra sambil berkata, kalau kita nggak berani ambil risiko hari ini, kita bakal start di belakang dan balapan besok cuma jadi penonton. Kiandra menggeleng, berani itu perlu,
tapi tahu kapan harus berhenti juga penting. Dua filosofi berbeda bertemu di satu garasi, tapi keduanya tahu hanya satu hal yang mereka incar, tempat terbaik di Grid Aragon. Deru mesin memenuhi udara ketika sesi latihan terakhir dimulai. Beda sudah siap di grid, pandangannya lurus ke depan seperti seorang prajurit yang hendak maju ke medan perang. Ini bukan lagi tentang nyaman atau tidak. Ini tentang bertahan, pikirnya. Sementara itu, Kiandra masih duduk di dalam garasi, helm di pangkuannya. Ia menunggu, bukan karena takut, tapi karena tahu, waktu terbaik untuk menyerang adalah ketika orang lain mulai kehabisan tenaga. Pak Arif memantau monitor dengan tegang. Beda keluar duluan, Kiandra masuk di pertengahan sesi, instruksinya. Strategi itu terlihat sederhana, tapi di baliknya ada perhitungan matang. Beda akan memanfaatkan grip terbaik di awal, sementara Kiandra menunggu jalur kering yang terbentuk setelah motor-motor lain lewat. Jangan balapan sama bayanganmu sendiri, Kian. Tunggu waktunya, tambah Pak Arif sambil menepuk bahu Kiandra. Beda mulai memanaskan ban di dua lap pertama. Lintasan terasa licin di sektor ketiga, tapi ia menolak mengendurkan gas. Setiap tikungan ia lewati dengan agresif, bahkan di sektor yang berisiko tinggi. Kalau jatuh, ya jatuh. Tapi kalau berhasil, ini akan jadi catatan waktu tercepatku, gumamnya di balik helm. Ia tahu, kualifikasi besok tak memberi ruang untuk setengah hati. Di garasi, Kiandra memperhatikan data telemetri Beda yang muncul di layar. Dia benar-benar nekat, ucapnya pelan. Mekanik di sampingnya tertawa kecil, itulah bedanya dia. Kalau kamu mau bersaing sama Beda, kamu harus keluar dari zona nyaman. Kiandra menghela napas, lalu berdiri. Kalau begitu, waktunya gue juga keluar, katanya sebelum berjalan menuju pit lane. Kiandra memasuki lintasan di pertengahan sesi, ketika sebagian jalur sudah cukup kering. Ia memilih gaya berbeda, mengutamakan kestabilan, menjaga ritme, dan mengukur setiap tikungan dengan presisi. Lo boleh cepat, Bet. Tapi gue bakal jadi orang terakhir yang konsisten di sini, gumamnya sambil menunduk di motor, fokus penuh. Satu persatu lap ia selesaikan, dan tanpa terasa, namanya naik di papan peringkat dari posisi 12 ke posisi 7, lalu ke posisi 5. Di saat yang sama, Beda yang sudah di lintasan sejak awal terus memangkas waktu hingga menempati posisi 3. Di garasi, Pak Arif mengepalkan tangan, 2 rider di 5 besar. Ini baru pemanasan. Ketika bendera sesi latihan berkibar, Beda dan Kiandra melambatkan motor mereka. Di dalam hati mereka tahu, ritme sudah ditemukan. Tapi kualifikasi besok bukan tentang ritme, itu tentang siapa yang berani mengorbankan segalanya. Saat mereka kembali ke garasi, Beda menoleh ke Kiandra, besok gak ada lagi latihan. Besok, kita taruh nama kita di papan sejarah. Kiandra hanya mengangguk, senyumnya tipis tapi matanya berbicara banyak, ia siap. Garasi Garuda Speed Racing malam itu seperti ruang perang. Papan whiteboard penuh coretan sektor-sektor lintasan, catatan waktu, dan skenario terbaik. Beda duduk di kursi kecil dengan handuk di leher, menatap kosong ke layar monitor yang menampilkan pembalap top Eropa yang jadi lawan utamanya. Dia start dari P2 kemarin, dan finish podium. Kalau gue mau lebih baik, besok gue harus di depan mereka dari awal, katanya lirih. Pak Arif menunjuk sektor-sektor krusial di papan. Beda, fokus di sektor 3 dan 4. Itu kuncinya. Kamu nggak bisa kalah di sana. Ia beralih pada Kiandra. Kian, kamu jaga sektor 1, manfaatin akselerasi. Jangan terjebak di belakang grup besar. Ucapan itu membuat keduanya terdiam. Strategi ini bukan cuma soal kecepatan, tapi tentang bermain di kepala lawan, memanfaatkan slipstream, memilih kapan push, kapan mengulur waktu. Beda meneguk air mineral dalam sekali teguk. Kalau mau front row, gue harus cari slipstream di lap terakhir, katanya. Semua orang tahu itu berbahaya.
Mengincar slipstream berarti menempel pembalap lain di kecepatan penuh. Satu kesalahan kecil bisa berujung high side yang menghancurkan. Kiandra menggeleng pelan. Gue nggak main slipstream. Gue main di waktu kosong. Gue nggak mau bergantung sama orang lain, jawabnya. Dua filosofi berbeda, tapi sama berisikonya. Mekanik mereka mendekat, membawa dua set ban berbeda. Dry compound atau soft. Cuaca besok nggak jelas, katanya. Beda memilih ban soft, jelas mengincar kecepatan maksimum. Kiandra mengambil dry compound, siap untuk perubahan grip di tengah sesi. Mereka tahu, pilihan ini bisa menentukan segalanya. Suasana hening ketika lampu garasi dimatikan. Hanya terdengar suara kipas angin dan bunyi langkah mekanik yang membereskan peralatan. Di sudut, Beda menatap foto keluarganya yang ia tempel di box motornya. Kalau gue jatuh besok, gue jatuh demi mereka, gumamnya. Kiandra, di sisi lain, membuka buku catatannya, menulis beberapa kata sederhana, jangan jadi bayangan orang lain. Jadi dirimu sendiri. Sebelum bubar, Pak Arief mendekati mereka. Ingat, besok bukan cuma kualifikasi. Besok kalian mengirim pesan ke dunia, bahwa anak Indonesia bisa berdiri sejajar di grid paling depan Eropa. Kata-kata itu menempel di dada mereka seperti beban sekaligus bahan bakar. Di luar, angin malam Aragon bertiup kencang, membawa aroma hujan yang entah jadi ancaman atau berkah. Beda dan Kiandra berdiri di depan garasi, memandangi sirkuit gelap di kejauhan. Besok, kalau kita mau bikin sejarah, nggak ada lagi kata mundur, ucap Beda. Kiandra menoleh sambil tersenyum tipis, kalau jatuh, setidaknya kita jatuh sambil berlari ke depan. Besok, Aragon akan menjadi saksi. Suara mesin-mesin berderu serempak di pit lane, menciptakan simfoni kegilaan yang hanya dimengerti oleh para pembalap. Di dalam garasi Garuda Speed Racing, Beda berdiri mematung, helm sudah terpasang, pandangannya lurus tanpa berkedip. Keringat dingin mengalir di pelipisnya meski udara pagi masih dingin. Kiandra duduk di bangku kecil, kedua tangannya menggenggam erat setang motornya seolah mencoba menyalurkan energi ke dalam mesin. Ini dia, waktunya main di arena singa, batinnya. Pak Arief mendekat, menepuk bahu keduanya. Beda, jangan buang lap pertama. Kiandra, cari ruang kosong. Ingat, kualifikasi itu bukan cuma kecepatan, ini tentang siapa yang paling pintar mengendalikan waktu. Kata-kata itu terasa berat. Mereka tahu, satu keputusan salah di 15 menit ke depan bisa mengubah segalanya, bukan hanya posisi start, tapi juga harga diri mereka sebagai pembalap dari negeri yang belum banyak dikenal di paddock ini. Bendera hijau berkibar. Beda keluar pertama, langsung membuka gas selebar mungkin, suara knalpotnya meraung melawan angin Aragon. Kiandra tetap di garasi beberapa detik, menghitung irama, menunggu momen ketika lintasan sedikit lebih lengang. Jangan buru-buru, gumamnya, mengingat pelajaran pelatihnya. Baru kemudian ia menurunkan visor helm dan masuk ke lintasan, sendirian. Lap-lap awal terasa seperti tarian di antara batas hidup dan jatuh. Beda agresif sejak tikungan pertama, menempel di belakang dua pembalap Spanyol, memanfaatkan slipstream mereka untuk memperbaiki waktunya. Di tikungan 12, ban belakangnya sedikit selip, membuat jantungnya meloncat, tapi ia tidak mengendurkan gas. Kalau lo mau pole, lo nggak boleh takut mati, gumamnya. Kiandra mengambil pendekatan berbeda. Ia menjaga ritme, menunggu jalur bersih tanpa gangguan. Di setiap tikungan ia fokus pada garis balap, mengunci setiap milimeter aspal. Ia tahu, dirinya tidak bisa melawan Beda dalam keberanian, tapi ia bisa mengalahkan siapapun dalam konsistensi. Satu tikungan, satu napas, batinnya. Di monitor garasi, angka-angka berubah cepat. Nama Beda melesat ke posisi 3 sementara. Pak Arief mengepalkan tangan. Push terus, Bet. Sementara Kiandra, yang baru keluar di pertengahan sesi, langsung naik ke posisi 7. Mekanik berteriak, waktunya nge-push, Kian. Sisa waktu tinggal 5 menit. Semua pembalap mulai keluar untuk push terakhir.
Di lintasan, Beda menempel di rombongan pembalap cepat, bersiap untuk lap penentuan. Kiandra menurunkan posisi tubuhnya lebih rendah di motor, mengambil napas panjang. Ini bukan sekadar kualifikasi, ini duel hidup mati melawan waktu. Beda memacu motornya di slipstream pembalap Spanyol yang ada di depannya. Kecepatan 220 km per jam di Straight Aragon membuat motor bergetar hebat, tapi ia tak mengendurkan gas. Ini kesempatan gue, batinnya. Namun, di tikungan 7, rombongan di depannya tiba-tiba melambat. Beda hampir menabrak ekor motor mereka, memaksa dirinya melakukan manuver ekstrim di sisi luar. Ban belakangnya bergeser, nyaris melemparnya keluar lintasan. Jantungnya hampir pecah, tapi ia berhasil bertahan. Di sisi lain lintasan, Kiandra menghadapi situasi berbeda. Seorang pembalap Spanyol mencoba menyalipnya di tikungan 12, tikungan paling teknis di sirkuit. Kiandra yang biasanya bermain aman, kali ini memilih menutup jalur agresif. Dua motor hampir bersenggolan. Kalau lo mau ambil lintasan ini, lo harus jatuh dulu, geramnya di balik helm. Penonton di tribun berteriak saat melihat duel sengit ini, sorakan bercampur dengan decak kagum. Beda kembali mengatur nafasnya setelah hampir kehilangan kendali. Gila, kalau gue terus ikutin mereka, bisa abis di gravel, gumamnya sambil mengubah strategi. Ia memutuskan untuk tidak hanya menempel, tapi melakukan overtaking cepat agar bisa punya ruang bersih di depan. Ia tahu risikonya besar, keluar dari slipstream berarti kehilangan kecepatan. Tapi ia tak punya pilihan. Kiandra berhasil menahan tekanan pembalap Spanyol itu, tapi duel ini membuatnya kehilangan waktu berharga. Di lap berikutnya, ia mencoba memperbaiki catatan waktunya, meluncur dengan presisi yang ia latih berbulan-bulan. Satu kesempatan terakhir, katanya pelan. Ia tahu, kalau gagal di lap ini, ia akan start di barisan tengah, dan itu berarti mimpi podium bisa menguap. Di garasi, Pak Arif menggertakkan gigi. Mereka main di ujung batas, katanya sambil melihat layar monitor. Mekanik yang lain menahan napas. Angka di monitor terus berubah. Beda naik ke posisi 2 sementara, Kiandra masih di posisi 6. Dorong terus, Kian. Jangan puas di situ, teriak salah satu mekanik melalui radio. 2 menit terakhir menjadi neraka. Beda memaksakan dirinya melakukan push terakhir. Kiandra juga mengerahkan seluruh tenaga, tubuhnya menempel pada motor hingga hampir tak terlihat di balik fairing. Ini bukan lagi soal teknik, ini soal siapa yang lebih berani mempertaruhkan semuanya. Saat mereka melintas garis finish untuk lap terakhirnya, keduanya tahu, mereka sudah menaruh segalanya di lintasan. Tapi entah cukup atau tidak, hanya papan waktu yang akan memberi jawaban. Dan detik-detik itu terasa seperti seabad. Bendera kotak-kotak belum dikibarkan, tapi semua pembalap tahu, inilah lap penentuan. Beda menunduk serendah, mungkin di atas motornya, memanfaatkan setiap hembusan slipstream terakhir sebelum masuk ke sektor teknis. Jangan rem di sini, tahan sedikit lagi, gumamnya. Ia menahan napas saat memasuki tikungan 12, titik paling rawan. Ban belakangnya sedikit selip, motor bergoyang, namun ia berhasil mengendalikan. Lap itu akan menentukan apakah namanya tercatat di papan depan atau tidak. Kiandra, beberapa detik di belakang, meluncur seperti bayangan. Tak ada rombongan pembalap di depannya, tak ada slipstream. Hanya ia, motor, dan aspal Aragon yang seolah menantangnya. Fokus, satu tikungan lagi, ucapnya di balik helm. Di tikungan terakhir, ia mengambil jalur dalam yang jarang dipakai pembalap lain. Ban depan sedikit mengangkat, namun ia berhasil menjaga motor tetap di lintasan. Itu bukan sekadar lap biasa, itu adalah lap terbaik yang pernah ia buat. Di garasi, semua orang berdiri menatap monitor. Pak Arif menggenggam tablet begitu erat hingga buku jarinya memutih. Ayo, ayo, bisiknya pelan. Angka-angka di layar mulai berubah. Nama Beda melesat ke posisi kedua dengan waktu yang hanya terpaut 0,02 detik dari pole position.
Garasi meledak sorak-sorai, mekanik berteriak seperti baru saja memenangkan balapan. Namun perhatian mereka belum selesai. Kiandra masih di lintasan, teriak salah satu kru. Semua mata tertuju pada sektor terakhir. Monitor menunjukkan warna ungu di sektor 2, artinya ia lebih cepat dari pembalap manapun di sektor tersebut. "Ayo, Kian, selesaikan," teriak Pak Arif, hampir kehilangan suara. Kiandra melintas garis finish. Angka di monitor berubah, posisi 4. Hanya terpaut 0,1 detik dari beda. Garasi kembali bergemuruh. Tidak ada yang menyangka rider termuda di tim ini bisa menembus barisan depan di sirkuit sekeras Aragon. Mekanik berpelukan, beberapa bahkan terharu. "Anak ini gila," ucap salah satu kru sambil tertawa dan mengusap matanya. Beda masuk pit lane terlebih dahulu, melepaskan helmnya. Wajahnya masih pucat, tapi senyumnya lebar. "Hampir jatuh, tapi sepadan," katanya sambil menghela napas panjang. Kiandra menyusul, mengetuk fairing motornya pelan sebelum turun. "Gue bilang apa? Kita bisa di depan," ucapnya sambil menepuk bahu Beda. Di tribun, penonton Indonesia bersorak gila-gilaan, meneriakkan nama mereka berdua. Tapi di dalam hati, Beda dan Kiandra tahu ini baru permulaan. Kualifikasi memang selesai, tapi besok, balapanlah yang akan menentukan apakah nama mereka benar-benar pantas dikenang di Aragon. Sorak-sorai di garasi mendadak terhenti ketika monitor besar di pit lane berkedip, menampilkan tulisan kecil berwarna merah, "Lap time under investigation." Semua kepala langsung menoleh. Beda yang masih memegang helmnya membeku di tempat. "Apa maksudnya?" Suaranya bergetar. Seorang mekanik berlari ke arah layar, memicingkan mata. "Lap terakhir lo, dicek race direction." "Mungkin karena track limit," jawabnya lirih. Kata-kata itu terasa seperti palu godam menghantam dada semua orang. Pak Arif mendekat, wajahnya serius. "Kalau lap itu dihapus, kamu jatuh ke P6. Suasana garasi berubah dingin. Dari sorak gembira menjadi sunyi mencekam. Beda duduk di kursi, menunduk. "Semua usaha gue cuma buat P6, pikirnya. Di ujung garasi, Kiandra menatap Beda, mencoba berkata sesuatu, tapi suaranya tercekat. Di race kontrol, tayangan ulang lap terakhir Beda diputar berulang-ulang. Kamera memperlihatkan ban belakangnya yang sedikit melewati batas putih di tikungan 12. Penonton di tribun bersiul, beberapa bertepuk tangan melihat tayangan itu di layar besar. Mereka tak tahu, bagi seorang pembalap, garis putih itu bisa memisahkan antara kejayaan dan penyesalan. "Tenang, Bet, jangan mikirin hasil dulu," ujar Pak Arif sambil menepuk bahunya. Tapi Beda menepis pelan. "Tenang gimana, Pak? Gue udah gaspol, hampir jatuh, terus dibilang nggak sah." Suaranya meninggi. Semua orang terdiam. Bahkan Kiandra, yang biasanya banyak bicara, hanya bisa menunduk, ikut merasakan frustrasi itu. Beberapa menit terasa seperti berjam-jam. Setiap kali layar monitor berkedip, semua orang di garasi menahan napas. Waktu seperti berjalan sangat lambat. Di tribun, bendera merah putih masih berkibar, tapi pemiliknya pun terlihat bingung, menunggu pengumuman. Akhirnya, pesan resmi muncul, "Lap time CONFIRMED." Garasi langsung meledak, mekanik berteriak, beberapa melompat kegirangan. Pak Arif memeluk Beda dengan erat. "P2, Bet, resmi, lo start front row." Beda menghela napas panjang, hampir jatuh dari kursinya karena lega. Kiandra ikut menepuk bahunya. "Gue kira lo bakal gila kalau lap itu dihapus," candanya, membuat semua tertawa tegang. Namun di balik semua itu, Beda menatap monitor dengan pandangan kosong. Ia tahu, kalau lap itu butuh nyaris keluar batas untuk dapat P2, berarti besok di race ia harus melewati batas untuk menang. Dan itu, bisa berarti apapun, bahkan crash. Bendera kotak-kotak akhirnya berkibar di Aragon, menandai berakhirnya sesi kualifikasi paling menegangkan dalam karir Beda dan Kiandra. Garasi Garuda Speed Racing berubah menjadi lautan emosi, antara lega,
lelah, dan sedikit takut akan apa yang akan datang besok. Beda duduk di kursinya, menatap kosong ke lantai. Ia masih berusaha memproses kenyataan bahwa ia resmi start dari P2, hanya terpaut 0,02 detik dari pole. Sedikit lagi, cuma sedikit lagi, gumamnya lirih. Kiandra, dengan peluh masih menetes di wajahnya, mendekat dan duduk di samping Beda. Gue lihat lap terakhir lo di layar. Lo hampir keluar. Gila, lo kayak orang yang gak punya rasa takut, katanya sambil terkekeh. Beda hanya menoleh sebentar, lalu menjawab, kalau mau jadi orang besar, kadang harus lupa rasa takut itu ada. Kalimat itu terdengar sederhana, tapi di baliknya ada tekanan yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang hidup di atas motor 250 cm3 dengan kecepatan 200 km per jam. Di tribun, sorak-sorai penonton Indonesia masih terdengar. Mereka tidak tahu bagaimana rasanya hampir kehilangan segalanya di satu lap, tapi mereka tahu satu hal, dua anak muda dari negeri jauh baru saja membuat sejarah kecil di tanah Spanyol. Seorang komentator bahkan menyebut nama Beda sebagai rookie berbahaya, dan Kiandra sebagai Dark Horse European Talent Cup tahun ini. Pak Arief mengumpulkan mereka berdua di sudut garasi. Kalian hebat hari ini, tapi jangan lupa, kualifikasi itu cuma tiket. Balapanlah yang menentukan apakah kalian layak diingat. Kata-katanya menusuk, mengingatkan mereka bahwa euforia ini hanya sementara. Besok, Great Start bukan tempat perayaan, tapi medan perang. Beda mengangguk tanpa berkata apa-apa. Ia tahu benar, posisi start hanyalah awal. Gue nggak mau dikenal cuma sebagai pembalap cepat di Sabtu. Gue mau nama gue ada di papan pemenang minggu, batinnya. Kiandra meremas sarung tangannya, lalu menatap Beda dengan serius. Besok, kalau lo di depan, jangan lihat ke belakang. Gue bakal ngejagain lo dari siapapun yang mau nusuk dari belakang. Senyum samar muncul di wajah Beda. Lo pikir lo bodyguard gue? Hah. Kiandra tertawa singkat, enggak, gue cuma nggak mau bendera kita hilang dari barisan depan. Candaan itu ringan, tapi di baliknya ada komitmen. Dua pembalap muda ini akan bertarung bukan hanya untuk diri mereka sendiri, tapi untuk sesuatu yang lebih besar, bendera yang berkibar di tribun itu. Saat mereka meninggalkan garasi menuju padok, langit Aragon mulai berubah jingga. Beda menoleh ke arah sirkuit yang kini sepi, lalu berbisik pada dirinya sendiri, hari ini gue cuma hampir bikin sejarah. Besok, gue akan benar-benar menulisnya. Sore itu, padok Aragon berubah menjadi pusat sorotan. Kamera media Eropa mengepung Beda dan Kiandra yang baru saja keluar dari sesi briefing pasca kualifikasi. How does it feel to start from P2 in Aragon? Tanya seorang reporter asing dengan nada takjub. Beda, yang biasanya tenang, hanya menjawab singkat, it's just Saturday. Tomorrow is the real fight. Jawaban itu membuat beberapa jurnalis terdiam. Mereka melihat aura pembalap yang tak hanya puas dengan posisi start, tapi benar-benar lapar akan kemenangan. Kiandra, yang berdiri di sampingnya, dikerubungi wartawan muda yang lebih tertarik pada kejutannya di posisi keempat. You're the youngest Here, did you expect this result? Kiandra mengangkat bahunya, tersenyum, lalu berkata, expectation is nothing if you don't fight for it. Kata-kata sederhana itu langsung jadi headline di beberapa portal motorsport. Dua anak muda dari Indonesia mendadak jadi bahan pembicaraan di padok, bukan sekadar penggembira. Pak Arief mengawasi dari kejauhan. Ia tahu, sorotan ini bisa jadi berkah, tapi juga bisa jadi beban. Jangan terlena. Media suka meninggikan orang, tapi mereka juga cepat menjatuhkan, bisiknya pada salah satu kru. Ia menunggu hingga sesi wawancara selesai sebelum membawa kedua pembalapnya menjauh dari keramaian. Di sudut padok yang sepi, ia menatap mereka dengan serius. Kalian tahu apa artinya ini? Besok semua orang akan melihat kita. Mereka akan menunggu kita jatuh. Jangan kasih mereka alasan buat senang. Beda mengangguk pelan, sementara Kiandra mengepalkan tangan.
Mereka sama-sama paham, balapan besok bukan lagi tentang kecepatan saja, tapi tentang membungkam keraguan orang-orang. Malamnya, di ruang makan hotel sederhana tempat mereka menginap, suasana terasa berbeda. Tak ada canda, tak ada obrolan ringan seperti biasanya. Kiandra hanya menatap piringnya, tidak menyentuh makanan. "Gue takut, Beth," katanya pelan. Beda berhenti mengunyah, menatap Kiandra. "Takut jatuh?" Kiandra menggeleng. "Takut kalau besok gue nggak cukup." Beda meletakkan sendoknya, menatap Kiandra lama. "Lo udah cukup dari lo berdiri di grid itu. Tapi kalau lo mau jadi lebih dari cukup, lo tahu apa yang harus lo lakuin." Kata-kata itu membuat Kiandra menunduk, lalu menghela napas panjang. Ia tahu, Beda benar. Malam itu, sebelum tidur, Beda menulis di buku kecilnya, "Besok, tak ada tempat untuk aman. Besok, Aragon harus tahu siapa kita." Di kamar sebelah, Kiandra menatap langit-langit, mengulang mantra yang sama di kepalanya, "Gak ada ruang untuk takut. Esok, dunia akan menilai apakah dua anak Garuda ini benar-benar bisa terbang di langit Spanyol." Kamar hotel itu sunyi. Hanya suara AC yang mendengung pelan, namun pikiran Beda tak berhenti berisik. Ia duduk di tepi ranjang, menatap ponselnya yang baru saja menampilkan pesan singkat dari ayahnya, "Kami semua bangga padamu. Apapun hasilnya besok, kamu sudah menang." Pesan itu seharusnya menenangkan, tapi justru membuat dadanya semakin berat. "Kalau cuma bangga, gue nggak datang sejauh ini, gue datang buat menang," gumamnya. Di kamar sebelah, Kiandra terbaring menatap langit-langit, tapi matanya tak juga terpejam. Telepon dari ibunya beberapa jam sebelumnya masih terngiang di telinganya. "Jangan paksain kalau nggak bisa, nak. Keselamatanmu yang utama." Kata-kata itu membuatnya sadar, di mata keluarganya, ia tetap anak kecil yang mereka takut kehilangan. Namun, di lintasan besok, ia bukan lagi anak kecil. Ia adalah pembalap yang harus siap melawan siapa saja. Jam menunjukkan pukul 1.37 dini hari ketika Beda akhirnya keluar kamar, menuju balkon kecil hotel. Aragon di malam hari tampak sunyi, tak ada raungan mesin, tak ada sorakan penonton. "Besok, semua ini berubah," katanya sambil menggenggam pagar balkon. Tiba-tiba suara langkah mendekat, Kiandra muncul, mengenakan jaket tipis. "Nggak bisa tidur juga?" tanyanya. Beda hanya menggeleng. Keduanya berdiri berdampingan, memandang ke arah sirkuit yang samar terlihat di kejauhan. "Lo nggak takut?" tanya Kiandra. Beda terdiam sejenak sebelum menjawab, "Takut. Tapi gue lebih takut kalau gue nggak ngasih semua yang gue punya. Kalau besok gue cuma main aman, gue bakal nyesel seumur hidup." Kata-kata itu membuat Kiandra menatapnya lama, lalu mengangguk pelan. Hening kembali menyelimuti mereka. Angin malam Aragon berhembus, membawa aroma hujan yang mungkin jadi kejutan besok pagi. Kiandra memecah keheningan. "Gue nggak mau besok cuma jadi pembalap kejutan. Gue mau mereka ingat gue sebagai orang yang bikin mereka susah tidur malam sebelum race berikutnya." Beda menoleh, tersenyum samar. "Kalau gitu, kita bikin mereka nggak tidur." Setelah beberapa menit, mereka kembali ke kamar masing-masing. Namun tidur tetap tak datang. Beda membuka kembali catatan kecilnya, menulis, "Tak ada jalan pulang. Entah naik podium, atau jatuh mencoba." Kiandra menutup matanya, mengulang dalam benaknya mantra yang sama, "Tidak ada ruang untuk takut." Malam itu, dua anak muda yang membawa nama negaranya terlelap bukan dengan tenang, tapi dengan dada yang penuh api. Esok, mereka akan berhenti menjadi sekadar pembalap, dan berubah menjadi pejuang. Fajar Aragon membawa hawa dingin bercampur ketegangan. Di padok, suara mesin pemanas ban, kru yang berlarian, dan aroma bensin memenuhi udara. Beda keluar dari garasi dengan wajah pucat tapi sorot mata tajam. Semalaman ia hampir tak tidur. "Ini hari yang bakal gue inget seumur hidup," batinnya, merapatkan jaket tim. Kiandra berdiri di samping motornya, melakukan ritual kecil yang selalu ia lakukan sebelum balapan, menyentuh stang kanan,
lalu firing depan, seakan berbicara pada mesin yang akan menjadi satu-satunya temannya di medan perang nanti. Hari ini kita nggak boleh kalah, gumamnya. Seorang kru menyodorkan helmnya, dan ia memakainya dengan gerakan perlahan, seperti seorang prajurit mengenakan zirah sebelum berperang. Pak Arif mengumpulkan mereka berdua. Kalian tahu strategi, tapi dengar baik-baik, jangan kehilangan kepala kalian di 3 lap pertama. Banyak rider muda yang jatuh karena emosi. Kalian tahan dulu, cari ritme. Sisanya, serahkan pada diri kalian sendiri. Ucapannya singkat, tapi berat. Ia tahu, begitu lampu start padam, kata-kata ini mungkin jadi satu-satunya suara yang tersisa di kepala mereka. Grid Walk dimulai. Kamera televisi menyorot wajah Beda dan Kiandra. Komentator menyebut mereka sebagai rookie paling berani di padok ini. Sorakan penonton Indonesia terdengar dari tribun, membawa semangat dari negeri jauh. Beda menatap ke arah bendera merah putih yang berkibar, dadanya mengencang. Gue nggak di sini buat jadi penonton di podium orang lain, pikirnya. Di grid, suasana mendidih. Kru terakhir mengecek tekanan ban, teknisi menyesuaikan mapping mesin. Kiandra menutup visornya, memblokir dunia luar. Di sampingnya, Beda sudah menunduk di atas motornya, jari-jari menggenggam throttle dengan erat. Tak ada lagi obrolan, hanya ada detak jantung yang berlomba dengan suara mesin. Lampu start di pit building menyala satu persatu, merah, merah, merah. Semua pembalap menahan napas. Waktu terasa membeku. Dalam sepersekian detik, semua ketakutan, semua keraguan, semua mimpi bercampur jadi satu di dada mereka. Lampu padam, mesin meraung, balapan dimulai. Begitu lampu padam, 30 motor melesat seperti panah terlepas dari busurnya. Suara mesin memekakkan telinga, udara bergetar oleh kekuatan yang tak terlihat. Beda, dari P2, langsung mencoba menutup celah ke tikungan pertama. Namun pembalap pole asal Italia memotong jalur dari luar, membuat mereka hampir bersenggolan. Jangan kasih ruang, teriak Beda pada dirinya sendiri, memaksa motornya masuk di sisi dalam meski jaraknya hanya sehelai rambut dari lawan. Kiandra, dari P4, menghadapi lebih buruk. Dua rider Spanyol mencoba menusuknya di tengah. Ia terhimpit, hampir kehilangan keseimbangan, tapi menolak mengendurkan gas. Kalau lo mundur, lo hilang, batinnya sambil menutup jalur dengan nekat. Ban depannya sempat menyentuh kerb, membuat motornya bergetar hebat. Nyaris crash, tapi ia bertahan. Di tikungan ketiga, Beda mengambil keputusan gila, overtake di luar. Sektor itu terkenal licin karena angin pagi, tapi ia tahu jika tetap di belakang, ia akan kehilangan momentum. Ban belakangnya goyah, motor seperti melayang sepersekian detik sebelum kembali mencengkeram aspal. Kru di pit wall menjerit melihat monitor. Beda, tahan, teriak Pak Arif, walau tahu suaranya tak akan terdengar. Kiandra menemukan ritmenya di sektor teknis. Ia menempel pada slipstream Beda, memanfaatkan turbulensi untuk mendekat ke rombongan depan. Tapi di belakangnya, tekanan datang dari rider berpengalaman yang terus mengintai celah. Satu kesalahan kecil, dan mereka lewat, pikirnya sambil menjaga racing line rapat-rapat. Ia sadar, 3 lap pertama ini bukan soal cepat, ini soal bertahan hidup. Di tribun, sorak-sorai penonton bercampur dengan teriakan panik setiap kali ada rider hampir terjatuh. Bendera merah putih terus berkibar, membuat Beda dan Kiandra seolah punya tenaga ekstra. Mereka tahu, setiap manuver, setiap rem mendadak, dilihat oleh orang-orang yang menaruh harapan pada mereka. Lap kedua dimulai, dan kecepatan semakin meningkat. Beda akhirnya berhasil menusuk ke depan, menempel pembalap Italia itu dengan jarak kurang dari setengah detik. Lo pikir gue rookie biasa? Lo salah, batinnya, matanya tak lepas dari target di depan. Kiandra, tepat di belakangnya, menahan diri. Biarin dia buka jalan dulu. Gue jaga punggungnya. Menjelang akhir lap ketiga, keduanya masih bertahan di grup terdepan. Namun Beda tahu, untuk menang, bertahan saja tak cukup.
Ia harus menyerang, dan cepat. Lap-lap terakhir berubah menjadi duel maut. Beda dan pembalap Italia itu saling berebut posisi di setiap tikungan. Mesin meraung di ambang batas, ban memekik tiap kali masuk sektor teknis. Tak ada ruang untuk ragu, sekali saja ia menahan diri, podium hilang. Di tikungan 7, Beda mencoba overtaking, tapi lawannya menutup jalur dengan agresif. Gesekan firing terdengar, membuat penonton di tribun berteriak, "Kalau perlu jatuh bareng, gue nggak akan mundur." Teriaknya di balik helm. Chiandra, yang berada di posisi keempat, memainkan perannya sebagai pengganggu. Ia menutup jalur rider Spanyol yang mencoba menusuk ke grup depan. Setiap kali lawan mencoba menyalip, ia menghalanginya dengan manuver presisi, memaksa mereka kehilangan ritme. "Kalau Beda mau menang, gue harus bikin mereka sibuk sama gue," batinnya. Ia tahu, balapan bukan hanya soal siapa tercepat, tapi siapa yang paling pintar mengacaukan strategi lawan. 3 tikungan terakhir, dan semuanya seperti berjalan dalam slow motion. Beda memaksa masuk di tikungan 15, manuver yang hampir mustahil di kecepatan itu. Ban belakangnya melintir, motor goyah, tapi ia tetap memaksa. Tubuhnya nyaris terlempar, namun ia berhasil menahan. Pembalap Italia itu mencoba mengcounter, tapi momentumnya hilang. Beda kini memimpin, namun hanya selisih beberapa meter. Chiandra menahan serangan terakhir dari rider Spanyol. Tubuhnya miring ekstrim di tikungan terakhir, hampir menyentuh aspal. "Lo nggak akan lewatin gue hari ini," geramnya. Ketika ia melirik ke depan, ia melihat Beda memimpin menuju garis finish. "Ayo, Bet, selesaikan." Straight terakhir terasa seperti keabadian. Pembalap Italia di belakang mencoba slipstream, mendekat sedikit demi sedikit. Beda menggenggam throttle sekuat mungkin, tubuhnya menempel pada motor, menolak memberi ruang sedikit pun. 0,1 detik, 0,05 detik. Garis finish mendekat, dan keduanya melesat seperti peluru. Ketika bendera kotak-kotak dikibarkan, perbedaan waktu di monitor menunjukkan Beda menang dengan margin 0,017 detik. Garasi Garuda Speed Racing meledak, kru berteriak, beberapa menangis. Chiandra melintas di posisi keempat, mengangkat tangan tinggi-tinggi, tahu perannya membawa kemenangan itu tak kalah penting dari siapapun. Beda berhenti di Parc Ferme, melepaskan helmnya. Air mata bercampur keringat mengalir di pipinya. Ia menatap langit Aragon dan berbisik, "Ini untuk semua yang percaya gue bisa." Chiandra tiba tak lama kemudian, menepuk bahu Beda. "Lo bikin mereka nggak tidur malam ini," katanya. Beda tersenyum samar. Hari ini, 2 anak Garuda benar-benar menulis sejarah di tanah Spanyol.